Hari ini kawan-kawan yang masih berorganisasi, masih berproses mengikuti kegiatannya dan organisasinya masih dipimpin oleh satu ketua, bersyukurlah. Bersyukur. Karena berapa banyak organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini namanya sama. Ya, namanya sama. Tapi ketuanya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Organisasi, berapa banyak organisasi yang ada di Indonesia ini? Banyak sekali. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Pertanyaannya, berapa banyak organisasi yang terpecah belah menjadi dualisme? Jawabannya banyak. Lebih dari 1, 2, 3, 4. Ya banyak, lebih dari 3 itu banyak. Adanya organisasi ini untuk mencapai tujuan bersama. Berkumpullah orang-orang, berkumpullah masyarakat dalam organisasi, dibentuknya organisasi ya untuk tujuan bersama. Tahu-taunya seiring waktu berjalan, organisasinya sudah besar, organisasinya sudah berkembang, kadernya banyak, anggotanya banyak. Tahu-taunya terpecah belah menjadi dualisme. Ibaratkan kapal Titanic nih. Ya, kapalnya besar, berlayar. Ya. Berlayar jauh. Tahu-taunya di pertengahan jalan terpecah menjadi 2. Kapalnya oleng, tenggelam. Begitu juga dengan organisasi. Ketika organisasi itu mempunyai kader yang banyak, anggota yang banyak, maka timbullah konflik, timbullah kepentingan, timbullah orang-orang yang sakit hati, timbullah orang-orang yang haus jabatan menghalalkan segala cara. Jadi ada beberapa penyebab yang membuat organisasi terpecah belah menjadi dualisme, bahkan ada yang membuat organisasi baru, organisasi tandingan dengan pola yang sama. Oke, langsung aja yang pertama, yaitu kepentingan. Berapa banyak orang yang ada di organisasi itu yang mempunyai kepentingan. Karakter berbeda-beda, kepalanya juga beda-beda, wataknya berbeda-beda, kelompoknya juga berbeda-beda, asal-usulnya juga berbeda-beda. Jadi kepentingannya pun pasti berbeda-beda. Ketika kepentingan, ketika keinginan terhalang oleh sesuatu, terhambat oleh sesuatu, timbullah konflik. Dari konflik itulah cikal bakal mulanya terjadi dualisme. Ketika kepentingannya tidak tersalurkan, ya akhir-akhirnya membuat gerbong baru, membuat gerakan baru. Dan biasanya ketika terpecah menjadi 2, anggota dan kadernya itu selalu mengklaim bahwasanya gerbongnya lah yang benar. Jadi gerbong A dan gerbong B itu saling menjelekkan. Ketika perekrutan anggota atau kader baru, ya mereka selalu mendoktrin bahwasanya golongannya lah yang benar. Biasanya seperti itu. Tapi ya begitulah kehidupan. Nah yang kedua kekuasaan. Siapa yang tidak ingin menguasai, ya, menjadi pemimpin, ya, menjadi ketua. Ya, apalagi kalau orang sudah pernah menjadi ketua dan dia merasakan nikmatnya menjadi ketua, kedepannya dia akan berusaha menjadi ketua dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mungkin yang awalnya menjadi ketua cabang, di kemudian hari dia ingin menjadi ketua daerah atau ketua pusat. Ketika dia mempunyai hasrat menjadi pemimpin dengan sistem pemilihan yang ada, kemudian tidak menang nih, namun dia mempunyai hasrat yang kuat menjadi pemimpin dengan kelompok-kelompoknya, dengan anggota-anggota yang mendukungnya. Karena dia tidak menang, akhirnya dia membuat gerakan baru.
dengan alasan-alasan tertentu. Sehingga organisasi itu terpecah. Haus dengan kekuasaan, haus dengan jabatan, ini bisa mengakibatkan terpecahnya organisasi. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, BSH. Apa itu BSH? BSH itu barisan sakit hati. Ketika kita berproses di dalam organisasi, pasti ada saja yang terjadi, ya, yang mengakibatkan kita kecewa, yang mengakibatkan sebagian orang merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga anggota-anggota atau kader-kader itu merasa sakit hati karena sikap atau kebijakan-kebijakan yang merugikan baginya, bagi dia. Karena kita tidak bisa samakan semua harus puas, kita tidak bisa samakan semuanya harus suka, tidak bisa. Nah, karena sakit hati yang berlebihan, ya, mungkin dia dikhianati, dibohongi, atau tidak dianggap, wah banyaklah penyebabnya, ya, yang akhirnya membuat hatinya sakit. Akhirnya dia berusaha untuk memecah belah organisasi itu. Ini banyak terjadi karena sakit hati membuat gerakan-gerakan pergi ke sana kemari, ngopi sana ngopi sini, menyebarkan virus, ya, untuk membuat gerakan dualisme. Biasanya orang yang sakit hati ini menghasut kader-kader, menghasut anggota-anggota lainnya untuk membenci sesuatu atau untuk membenci orang-orang tertentu. Ya. Ketika orang-orang ini sudah merasakan sakit hati dan benci dengan sesuatu atau orang-orang tertentu, ya, akhirnya orang-orang yang sakit hati ini akan membuat gerakan dualisme. Jadi pertanyaannya begini, ketika organisasi itu dibentuk dengan nama-nama tertentu, anggaplah A. Lantas kenapa hari ini kita melihat organisasi itu terpecah? Ya. Ini sebetulnya tidak pantas dicontoh, tidak patut dicontoh. Tapi bagaimana? Kelompok-kelompoknya mempunyai ego masing-masing. Kelompoknya merasa kelompoknya golongannya lah yang paling benar. Nah, dengan versinya sendiri. Ya, versi gerbong kelompok A mengatakan begini, ya. Yang gerbong B mengatakan begitu. Jadi begini dan begitu tidak bisa disatukan. Karena mereka sudah berpegang teguh dengan pendapatnya masing-masing dan ini turun-temurun. Turun-temurun, ya, budayanya terus sampai ke bawah. Jadi sampai kapanpun sejarahnya itu sesuai dengan para pendahulunya. Jadi kalau pendahulunya mengatakan begini, sejarahnya begini, kita yang benar, dia yang salah, ya selamanya anggota itu akan merasa bahwasanya kelompok yang paling benar. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Nah, jadi ini sebetulnya tidak bagus dicontoh. Hari ini kawan-kawan yang masih berorganisasi, masih berproses mengikuti kegiatannya dan organisasinya masih dipimpin oleh satu ketua, bersyukurlah. Bersyukur. Karena berapa banyak organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini namanya sama, ya, namanya sama, tapi ketuanya berbeda. Namanya sama, tapi gerbongnya berbeda, saling menghujat sana sini, saling menyalahkan. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita, kalau kita ingin mendirikan organisasi, komunitas, kelompok, mari sama-sama kita untuk mendahulukan kepentingan bersama. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.